Kamu pernah ngerasa nggak, dalam setiap lingkaran, kamu ada, tapi nggak pernah benar-benar dianggap. Kamu selalu jadi pendengar setia, tapi nggak pernah dipilih jadi tempat pulang. Itu yang dirasain Kayla. Bukan sekali, tapi terus-menerus. Dalam pertemanan, dalam hubungan, dalam hidup. Dan malam ini dia akan cerita tentang bagaimana rasanya jadi seorang yang selalu ada, tapi jarang dipilih. Namaku Kayla, dan aku udah terlalu sering jadi cadangan. Bukan cuma di cinta, tapi bahkan di pertemanan. Dari kecil, aku selalu jadi pelengkap dalam lingkaran. Waktu SD, aku satu geng sama 4 cewek lain. Setiap kali ada acara ulang tahun, aku yang paling terakhir diajak. Kadang cuma karena ada yang batal datang. Kalau bikin grup tugas, aku dijadiin orang yang gak apa-apa nerima sisa topik. Dan aku diem aja, karena aku pikir ya mungkin memang aku gak sepenting itu. Waktu SMA, aku punya 2 sahabat, Naya dan Siska. Kita selalu bareng, tapi entah kenapa kalau ada acara penting, mereka berdua selalu lebih dulu janjian, tanpa aku. Mereka cerita tentang hal-hal yang aku gak tahu. Tiba-tiba udah punya inside joke sendiri. Dan aku cuma bisa ketawa, meski gak ngerti lucunya di mana. Pernah suatu hari aku tanya, kenapa gak bilang aku juga? Jawaban mereka sederhana. Kita kira kamu sibuk, Kay. Aku senyum. Padahal aku nungguin diajak. Aku nunggu dianggap. Tapi dari situ aku belajar. Aku bukan orang pertama yang mereka pikirkan. Aku cuma tambahan, pelengkap. Kalau bisa datang, ya datang. Kalau enggak, ya enggak terlalu kehilangan. Masuk kuliah, aku pikir semuanya bakal beda. Tapi ternyata pola itu masih kebawa. Aku punya teman satu kelompok, Tia, Lucky, Ardi. Mereka solid banget. Tapi lagi-lagi aku cuma dicari kalau butuh catatan, kalau butuh info dari dosen, kalau butuh orang yang bisa dengar tanpa banyak komentar. Dan aku masih jadi pendengar, masih jadi yang ngerti. Sampai suatu hari, Tia nangis di kampus, baru putus. Gak ada yang bisa nemenin. Semua sibuk. Akhirnya dia hubungi aku. Aku temenin, dengerin dia cerita dari jam 10 malam sampai subuh. Nemenin dia makan, bikin dia ketawa lagi. Dan tahu gak, besoknya dia upload story bareng Ardi dan Lucky dengan caption, "Terima kasih udah nemenin aku di masa paling gelap," tanpa namaku disebut. Dan aku duduk sendirian di kamar, lihat story itu. Rasanya kayak ditampar.
Aku bukan minta disebut-sebut, tapi setidaknya diakui, dilihat. Apa salahnya aku? Kenapa aku terus-menerus jadi pilihan terakhir? Kenapa aku yang selalu ada malah gak pernah dipikirin? Waktu aku curhat ke satu-satunya orang yang aku anggap netral, dia bilang, "Mungkin kamu terlalu baik, Kay. Jadi orang mikir kamu gak butuh perhatian." Lucu ya, ternyata jadi baik bisa bikin orang lupa kalau kita juga punya batas. Sejak saat itu, aku mulai mikir, apa semua ini kebetulan? Atau memang aku diciptakan buat selalu di urutan kedua? Kadang aku mikir, kalau aku hilang dari hidup mereka, mereka sadar gak ya? Mereka nyari gak ya? Atau justru gak bakal beda apa-apa? Malam-malamku dipenuhi pertanyaan gitu. Sampai aku mulai takut buka chat. Takut cuma dicari kalau ada maunya. Takut cuma dianggap penting pas butuh. Tapi aku tetap bertahan. Tetap jadi yang ngerti. Tetap bilang, gak apa-apa kok. Padahal dalam hati rasanya pengen teriak. Kenapa aku gak pernah cukup buat dipilih duluan? Aku pernah bilang ke diri sendiri, udah cukup, jangan terlalu baik. Tapi itu bukan aku, karena aku gak suka balas dengan cara yang dingin. Aku cuma pengen dimengerti, itu aja. Tapi dunia ini kayak gak ngerti bahasa orang kayak aku, yang gak pandai menuntut, yang cuma bisa berharap dalam diam. Dan akhirnya aku belajar memendam, sampai luka itu jadi biasa. Dan posisi kedua itu jadi identitas. Tapi malam ini, aku mulai sadar sesuatu. Mungkin aku udah terlalu lama tinggal di ruang yang gak pernah benar-benar ngelihat aku. Mungkin aku harus pelan-pelan pindah ke ruang yang baru, ke tempat dimana aku gak perlu diminta buat jadi yang dipilih. Kayla belum selesai cerita, karena di episode berikutnya dia akan bertemu dengan seseorang yang membuatnya percaya bahwa dia penting, bahwa dia layak diprioritaskan. Tapi seperti biasa, apakah dia akan benar-benar dipilih? Atau hanya kembali jatuh ke lubang yang sama? Cerita ini belum selesai. Yang paling menyakitkan baru akan dimulai. Setelah berkali-kali merasa gak dianggap dalam pertemanan, Kayla akhirnya bertemu seseorang yang membuatnya percaya bahwa dia bisa jadi yang utama. Namanya Repan, laki-laki yang datang saat Kayla hampir berhenti berharap, yang bilang, "Kamu beda, Kay. Kamu bikin aku tenang." Tapi yang menenangkan belum tentu benar-benar memilih. Dan Kayla akan kembali diuji. Apakah kali ini dia akan tetap bertahan di posisi kedua? Repan datang tanpa aku duga. Dia teman baru di organisasi kampus. Kesan pertama, kalem, sopan, dengerin aku ngomong sampai selesai tanpa nyela. Pertama kali dia bilang, "Aku suka cara kamu mikir."
Aku senyum, tapi dalam hati aku bingung. Beneran? Beneran ada yang lihat aku? Tanpa nunggu aku nolongin duluan. Kita mulai sering ngobrol. Lama-lama ngobrolnya pindah ke WhatsApp. Dari tugas jadi cerita hidup. Dari cerita hidup jadi curhat-curhat tengah malam. Dia pernah bilang, kalau aku punya satu orang yang paling bisa aku percaya, kayaknya itu kamu, Kay. Dan di titik itu aku mulai ngerasa sesuatu. Tapi aku takut karena aku tahu rasa ini bisa jadi jebakan. Tapi juga aku udah capek menahan diri terus. Aku mulai berharap. Dan berharap itu hal paling berbahaya buat orang kayak aku. Sampai suatu malam dia cerita soal cewek yang dia taksir. Aku pikir dia cuma cerita masa lalu. Tapi ternyata itu cewek masih ada. Namanya Citra. Satu kampus juga. Cantik, ramah, dan dia suka Repan juga. Saat aku tanya, kamu suka dia? Repan jawab sambil senyum. Aku bingung, tapi Citra udah lama deket. Dan hatiku langsung jatuh, secepat itu, tanpa aba-aba. Aku cuma bisa balas, oh semoga kamu bahagia ya. Padahal aku gak bahagia sama sekali. Tapi aku tetap ada. Tetap dengerin dia cerita soal Citra. Tetap ngingetin dia buat jaga diri. Tetap ngucapin semangat sebelum dia presentasi. Karena aku pikir kalau aku tetap baik, dia bakal sadar. Dia bakal lihat aku. Sampai akhirnya dia upload foto berdua sama Citra. Tanpa caption. Tapi semua orang tahu artinya. Aku lihat foto itu 20 kali. Zoom in ke wajah Repan, ke wajah Citra, lalu ke kolom komentar. Ada yang bilang, akhirnya kalian bareng. Ada yang tulis, cocok banget. Dan aku scroll perlahan. Tanpa tahu kenapa aku nyari nama aku di sana. Padahal jelas aku bukan siapa-siapa. Tapi beberapa hari kemudian Repan ngechat, bilang, Kay, kamu marah ya? Aku tahu kamu kecewa, tapi kamu tetap orang penting buat aku. Jangan pergi ya. Dan disitulah aku benar-benar hancur. Karena gimana bisa kamu jadi orang penting, tapi gak dipilih? Gimana bisa kamu diminta tetap tinggal, padahal hatinya bukan buat kamu? Aku ngerasa kayak rumah cadangan, tempat nyaman yang disinggahi kalau rumah utamanya lagi rusak. Aku jawab, gak apa-apa Re, aku ngerti kok. Dan itu kebohongan paling nyakitin yang pernah aku ucapkan. Malam-malamku berubah lagi. Aku scroll chat-chat lama, baca ulang kalimatnya. Aku nyaman sama kamu, Kay. Aku suka ngobrol sama kamu. Dan aku nanya, kenapa orang bisa bilang semua itu, tapi tetap milih yang lain? Apa aku selalu cuma cocok buat transisi? Cuma cocok buat perlarian? Cuma enak didengar,
tapi gak cukup buat diperjuangkan. Aku gak pernah minta jadi prioritas, tapi apa aku salah kalau sekali-kali pengen jadi pilihan utama? Aku mulai menarik diri, gak aktif di grup, gak balas chat, karena aku tahu semua yang aku bangun cuma harapan sepihak. Repan tetap kirim chat kadang-kadang, tapi udah gak sama. Dan aku gak mau jawab setengah hati, karena setengah hati itulah yang udah bikin aku patah. Satu malam aku nulis di Repan, makasih udah bikin aku percaya, walau akhirnya aku jatuh sendirian. Tapi mulai malam ini, aku gak akan nunggu kamu lagi. Lalu aku hapus chat, hapus foto, hapus kontak, dan aku duduk sendiri dalam diam yang tenang. Karena buat pertama kalinya, aku gak nangis sambil bilang, "Kenapa bukan aku?" Tapi aku bilang ke diri sendiri, karena kali ini aku gak mau lagi jadi pilihan kedua. Kayla mulai melepaskan, bukan karena dia gak sayang, tapi karena dia mulai sadar. Sayang sama diri sendiri lebih penting daripada terus menunggu orang yang gak pernah benar-benar memilih. Tapi perjalanan belum selesai. Karena di episode terakhir, Kayla akan belajar berdamai dengan luka, dengan rasa kecewa, dan dengan versi dirinya yang dulu terlalu berharap. Setelah berkali-kali merasa jadi pelengkap, Kayla akhirnya memilih. Dia gak mau lagi berdiri di belakang siapapun. Episode ini adalah tentang perjalanan pulang ke diri sendiri. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggal, tapi terus bertahan di tempat yang gak pernah menjadikanmu utama. Setelah semua hal yang terjadi, aku sempat berhenti percaya. Aku gak percaya kata sayang. Aku gak percaya janji, aku butuh kamu. Aku bahkan gak percaya sama diriku sendiri. Aku pikir kalau aku tetap jadi orang yang baik, aku yang akan akhirnya dipilih. Tapi ternyata kebaikan gak menjamin kamu jadi pilihan utama. Dan itu bukan salah siapa-siapa, tapi juga bukan salahku. Satu malam aku duduk di balkon kosan, lihat langit, dan aku bilang, "Kay, kamu cakep ya. Tapi kamu masih di sini. Kamu bertahan sejauh ini. Dan itu luar biasa." Itu pertama kalinya aku memeluk diriku sendiri, tanpa berharap ada orang lain yang melakukannya. Sejak malam itu, aku mulai mengubah cara pandang. Aku gak lagi maksa semua orang untuk tetap tinggal, karena yang tulus gak perlu diminta. Aku juga berhenti ngejar validasi dari orang-orang yang cuma datang pas butuh. Aku mulai isi waktu dengan hal yang bikin aku hidup. Aku ikut kelas menulis, aku upload podcast, aku cerita bukan untuk didengar orang, tapi supaya aku bisa didengar diriku sendiri. Dan dari situ aku mulai ketemu orang-orang baru
yang gak cuma datang saat aku ceria, tapi juga saat aku diam. Suatu hari aku ngobrol sama satu teman baru, namanya Gita. Dia bilang, "Kamu tuh hangat banget, Kay. Tapi kamu sering banget merendahkan diri sendiri." Aku kaget, karena itu kalimat paling jujur yang pernah aku dengar. Gita ajak aku buat ikut komunitas healing perempuan. Isinya orang-orang yang pernah ngerasa jadi pilihan kedua, yang pernah dibikin hancur oleh ekspektasi orang. Dan di sana aku gak sendirian. Aku cerita soal Repan, soal Tia, soal jadi teman pelengkap, dan semua orang di ruangan itu bilang, "Kamu gak salah. Kamu cuma ada di tempat yang salah terlalu lama." Kalimat itu ngena banget, karena selama ini aku mikir ada yang kurang dari aku. Padahal yang salah adalah aku maksa diriku cocok di ruang yang sempit. Hari itu aku nulis lagi, tapi kali ini bukan buat orang lain, tapi buat aku sendiri. Dear Kayla, kamu gak harus terus ngalah supaya dianggap baik. Kamu gak harus jadi cadangan supaya tetap dicari. Kamu cukup, selalu cukup, dengan caramu sendiri. Aku mulai ngomong enggak ke hal-hal yang bikin aku capek. Aku gak langsung bales chat orang yang datang cuma pas butuh. Aku gak pura-pura kuat kalau emang lagi lemah. Dan perlahan rasa aku gak cukup itu memudar. Aku gak lagi nunggu di belakang. Aku berdiri di tempatku sendiri, dengan kepala tegak, tanpa perlu jadi orang lain. Beberapa bulan kemudian, Repan nge-DM aku, ngelihat aku aktif di media. Dia bilang, "Aku bangga banget lihat kamu sekarang. Kamu keren, Kay." Dan untuk pertama kalinya, aku gak ngerasa tersentuh. Aku cuma senyum kecil, lalu menutup notifikasi. Karena validasi itu udah gak penting. Karena yang dulu aku kejar, sekarang udah aku temuin di diri sendiri. Banyak orang bilang, menjadi pilihan kedua itu menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kalau kita gak pernah belajar untuk memilih diri kita sendiri. Hari ini aku gak lagi duduk di bangku tunggu. Gak lagi mikir kenapa bukan aku yang dia pilih. Karena hari ini aku bilang ke diri sendiri, aku gak butuh dipilih. Karena aku udah milih diriku sendiri. Kadang kita terlalu sibuk pengen dimengerti, sampai lupa untuk mengerti diri sendiri dulu. Kita pengen jadi pilihan orang lain, padahal kita belum pernah memilih diri sendiri dengan utuh. Cerita Kayla mungkin adalah cerita kita semua yang terlalu sering pura-pura nggak apa-apa, padahal hati sudah lama minta pulang. Semoga malam ini kamu bisa mulai memeluk dirimu juga dan bilang, mulai hari ini aku nggak mau jadi yang kedua.
karena aku juga pantas jadi yang pertama di hidupku sendiri.